Sempat padam, api yang melalap Bukit Dingklik, kawasan Bromo kembali membara, bahkan cenderung meluas. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk padamkan api. Titik kebakaran yang masih belum terkendali berada di Bukit Dingklik, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Medan yang lebih ekstrim membuat pemadaman lebih sulit dilakukan. Sementara satu titik lain yang berada di Bukit Penanjakan dinyatakan sudah padam. Saat ini pemadaman terus dilakukan, baik lewat jalur darat dengan cara manual maupun jalur udara menggunakan skema waterbombing. Ada beberapa sisa-sisa kebakaran itu mungkin muncul kembali. Nah ini itu yang terjadi tepatnya di Dengklek ya. Dengklek itu desa Wonokitri. Ada berapa bawahnya titik? ada Kepakis Bengkil dan Dengklek. Nah itu. Jadi yang terbakar sebetulnya ada di Argowulan, itu di Penanjakan sudah padam. Kemudian yang Dengklek ini sebetulnya sudah padam, sekarang menyala kembali. Penutupan objek wisata Bromo dampak kebakaran hutan dan lahan membuat sejumlah wisatawan balik arah. Wisatawan yang mayoritas turis asing tetap bisa menikmati panorama Bromo dari lereng Tengger tanpa harus masuk ke kaldera. Oleh karenanya, para wisatawan mengaku tidak kecewa lantaran gagal masuk ke kaldera. Mereka memaklumi fenomena itu demi keselamatan dan memilih untuk datang di lain waktu. Solusi bagi pengunjung yang terlanjur memesan tiket Bromo, Balai Besar TEN BTS ini menyiapkan dua skema, yakni pengembalian uang atau penjadwalan ulang kunjungan. It's the first time for me here. We arrived yesterday with Axel and we didn't really know at first that there was a fire, but we guessed because the sky was very dark. And we checked on internet and we saw that, and then we could see the fire at night and it was very aggressive. Dan saudara, untuk memantau kebakaran lahan Gunung Bromo, Jawa Timur, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi di Probolinggo, Jawa Timur. Selamat siang Babul, apakah masih ada wisatawan yang datang dan terpaksa putar arah dari sana? Ya, Reza dan juga saudara, informasi yang dapat kami sampaikan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo. Ini ada dampak yang ditimbulkan dan terhitung sejak Sabtu kemarin, Sabtu malam sampai hari ini sudah 4 hari Gunung Bromo ditutup akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di 4 wilayah di seluruh pintu masuk kawasan. Dan akibat dari penutupan ini banyak wisatawan yang sudah terlanjur datang ke kawasan Gunung Bromo termasuk pada hari ini. Mayoritas memang wartawan mancanegara dan mereka biasanya membeli tiket secara online dan mendapati Gunung Bromo tidak bisa dikunjungi karena terbakar. Rata-rata para wisatawan ini memaklumi karena fenomena ini bukan fenomena yang mereka inginkan juga. Tetapi meskipun mereka tidak bisa masuk ke kawasan kaldera di Lautan Pasir ataupun di bukit di Padang Savana, para wisatawan ini sebenarnya masih bisa menikmati eksotika Bromo seperti matahari terbit ataupun matahari terbenam dengan cara mengunjungi wilayah-wilayah yang menjadi spot-spot di lereng Gunung Bromo. Ada beberapa spot, paling tidak ada 3 spot di wilayah lereng Gunung Bromo ini yang tetap bisa dikunjungi untuk menyiasati menikmati wisata tanpa harus masuk kaldera. Seperti di Jembatan Kaca Bromo, kemudian di Bukit Seruni Point, kemudian ada juga di Bukit Kingkong yang masuk di wilayah Kabupaten Pasuruan. 3 spot ini sampai detik ini belum terdampak oleh kebakaran secara langsung dan masih bisa dinikmati oleh para wisatawan, Reza. Oke, Babul, banyak wisatawan yang diimbau untuk mengembalikan tiket atau memilih kunjungan di waktu yang lain. Dari 2 pilihan itu banyak yang dilakukan oleh para wisatawan, yang mana Babul? Ya, informasi yang kami himpun dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bahwa para wisatawan ini lebih banyak memilih
menerima uang kembali, pembayaran kembali dari TNBTS. Karena jika mereka memilih untuk menjadwalkan ulang kunjungan, sementara proses pemadaman api masih berlangsung dan pembukaan kembali objek wisata ini belum diketahui kapan pastinya, sehingga banyak wisatawan termasuk ini wisatawan mancanegara yang memilih untuk meminta kembali uangnya ke Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam sehari jika libur akhir pekan, wisatawan Bromo ini bisa sampai dengan 3.000 hingga dengan 4.000 jumlah kunjungan wisatawan. Tetapi jika pada hari-hari biasa seperti hari ini, kemudian hari-hari di luar libur nasional, jumlah kunjungan antara 1.000 sampai 2.000 orang, Reza. Babul, hingga hari ini proses pemadaman juga masih dilangsungkan di sana. Dari pantauan Anda dan informasi yang Anda peroleh hingga siang ini, masih adakah titik api dan di mana yang terlihat? Ya, Reza, informasi yang kami dapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa ada 34 titik api yang terjadi di kawasan lereng Bromo sejak sepekan terakhir. Dari 34 titik api yang muncul itu, 2 titik yang masih belum tertangani secara maksimal. 1 titik berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, kemudian 1 titik berada di wilayah Kabupaten Pasuruan. 1 titik di wilayah Kabupaten Probolinggo merupakan tebing Arjosari atau lebih sering dikenal dengan sebutan P30, di mana asap masih nampak keluar dari perbukitan. Namun begitu intensitasnya sudah tidak terlalu besar. Nah, saat ini yang masih menjadi PR dari petugas gabungan adalah bagaimana memadamkan api yang masih cukup tinggi, intensitasnya masih berkobar di lereng-lereng di wilayah Dingkli atau wilayah Kabupaten Pasuruan. Sejak pagi tadi petugas gabungan kemudian juga para relawan sudah berjibaku untuk memadamkan api, dan api sampai saat ini masih belum terkendali sepenuhnya. 3 waterbombing juga sudah dikerahkan, Reza, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa api akan segera padam, Reza. Baik, terima kasih atas laporannya. Babul Arifandi melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Babul.